akan melaksanakan diseminasi modul 1.4 yang judulnya adalah tentang budaya positif. Dari modul 1.4 ini nanti kita akan sama-sama akan sama-sama tahu apa sih disiplin positif itu, apa saja sih yang akan dijelaskan pada hari ini tentang diseminasi saya hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke materi hari ini, salam dan bahagia ibu-ibu hebat. Saya mau minta gambarkan perasaan ibu-ibu hebat hari ini satu persatu, boleh ya? Boleh. Karena ini ada emot hari ini aku sedang senang sekali, sedang penuh cinta. Ada juga yang aku merasa takut, kayaknya khawatir. Ada juga yang lapar kayaknya. Nah, ini emotnya macam-macam ya. Kemudian ada juga yang sedih, melo, nungguin apa gitu. Gaji 13. Gitu. Insya Allah nanti habis ini selesai ini insya Allah kita doakan keluar dari. Amin, amin. Ada yang lebih boleh nanti ibu guru ungkapkan perasaannya hari ini. Kita mulai dari siapa dulu ya? Boleh dari belakang dulu. Dari belakang. Karena itu kan tanda senang ya? Iya. Saya senang mendapatkan nilai bagus. Oh, hari ini? Iya. Karena memberi nilai anak. Oh, memberi nilai anak hari ini. Ini menambah perasaannya hari ini senang, bahagia. Dibagikan berarti hasil bulannya. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Kemudian Mangga Ibu Tati Suryati. Yang gimana? Saya kebagian yang mana? Apa boleh milih? Boleh milih hari ini ya sama Ibu. Bagian mana hari ini? Sepertinya nomor 3. Karena di situ ada tetesan air liur. Karena saya lapar. Hari ini lapar. Hari ini lapar. Bukan lapar, maksudnya gini. Kebetulan kami itu biasanya istirahat kan jam 11. Jadi dari jam sekian itu sudah punya cita-cita nih mau beli apa di kantin. Iya. Itu saja. Iya, berarti mudah-mudahan bisa nahan laparnya. Amin, masih bisa lah. Masih lah sampai jam 12. Sip, terima kasih Bu Guru. Iya. Mangga Ibu Rahma, gimana perasaannya? Yang kedua, Ketakutan ngejar target mau bagi rapor. kayaknya ada semuanya hari ini perasaan saya juga ada senang, ada rasa takut, grogi, ada juga lapar juga sama sih. Ada bahagia. Iya, tapi mudah-mudahan target kita bisa terlaksana semua. Saya yakin Ibu Guru hebat pasti bisa terlaksana semua targetnya. Sampai nanti kita mengadakan pentas seni sampai pembagian rapor. Amin. Ibu Sari bagaimana perasaannya hari ini? Sedih? Kayak Bu Suryati itu lapar. Oh, lapar. Tapi nggak kelihatan lapar. Kelihatan. Tapi mudah-mudahan habis ini selama diseminasi saya bisa ditahan laparnya dulu ya. Maaf, makanannya belum saya siapkan dulu ya. Terima kasih sebelumnya. Bu Sri, bagaimana perasaannya hari ini? Saya kayaknya nomor 2. Galau. Buta-buta, Khawatirnya kenapa? karena saya kan belum KDP. Khawatirnya bisa nggak ya kayak Bu Ip melalui putih? Pasti bisa Bu Sri. Saya yakin ibu-ibu guru Bu Sri, Bu Rahma, Bu Sari, kalau kalau Bu Suryati sama Bu Haji Tati kayaknya ikutin saja. ya, sepertinya alhamdulillah sudah dimotivasi sama guru-guru yang senior ya, yang mudah-mudahan nanti habis ini menyusul masih ada selanjutnya. Terima kasih ibu guru sudah menyampaikan perasaannya hari ini. Mudah-mudahan walaupun ada yang lapar, ada yang galau, ada yang cinta juga, ada yang senang juga, semuanya bisa dibawa hari ini bahagia semua ya. Amin. Baik. Selanjutnya capaian pembelajaran hari ini sama sih ya kayak anak-anak kan, kalau misalnya kita belajar, kita menyampaikan suatu materi pasti ada capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajarannya itu langsung saja ya, kita akan memahami budaya positif. Di dalam budaya positif itu ada apa aja sih? Ada perubahan paradigma pembelajaran, kemudian disiplin positif, ada apa lagi? Teori kontrol, kemudian teori motivasi perilaku manusia. Baik, terima kasih sudah dibantu. Ada internal dan eksternal. iya, kemudian ada keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan.
ada penerapannya nanti, penerapan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada murid. Karena kan kita sekolah penggerak ya Bu ya. Kemudian CGP-nya sudah ada 2 dan insya Allah nanti saya bertiga menyusul, dan ini memang harus kita, apalagi sekolah penggerak, kemudian kita termasuk sekolah adiwiyata, sekolah anak, kemudian sekolah sehat. Jadi banyak sekali ya beban di pundak kita yang memang harus kita kolaborasikan sama-sama. Kemudian, nah ini saya yakin Bapak Ibu guru pasti selalu mengadakan ini loh sebelum belajar ya. Jadi saya sebelum melanjutkan ke materi saya, kita melakukan kesepakatan dulu sama-sama ya. Dikasih bocoran dulu deh. Kesepakatan forum diseminasi saya, yang pertama menghargai siapapun yang memberikan pendapat. Jadi kalau nanti misalnya saya tanya pendapat ibu guru, saya yakin semua pasti bisa menghargai pendapatnya ya. Kemudian yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Jadi ketika sedang disampaikan materi, gak ada yang ngomong sendiri lah, pasti bisa lah. Kemudian kita buat lagi kira-kira apa lagi yang yang boleh ditambahkan nih kesepakatannya kira-kira. Boleh. Apa ya kira-kira ya? Tidak main HP, boleh. Padahal penyampaian. Tidak main HP. Ya. Apalagi kira-kira. Boleh makan tapi tidak boleh minum tapi tidak boleh makan. Sepakat? Sepakat. Boleh minum ya. Takutnya ada yang mau. Ya. Boleh minum. Tidak boleh tidur. Makannya ditunda dulu. Iya. Ditunda dahulu. Ada lagi? Kira-kira ada lagi? Ayo yang lain. Ada lagi nggak kira-kira? Tepat waktu. Tepat waktu. Alhamdulillah tadi kita tepat waktu ya. Ya. Oke, ada lagi atau cukup? Sudah cukup ya. Nanti ada 5 kesepakatan di sini yang menghargai siapapun yang memberikan pendapat, menjadi pendengar yang baik, tidak main HP, boleh minum, makanya ditunda dahulu. Nanti kita makan sama-sama. Kemudian tepat waktu menghadiri kegiatan hari ini. Terima kasih ibu-ibu guru sudah membuat kesepakatan bersama. Mudah-mudahan kesepakatan ini bisa kita lakukan ya kegiatan saya nanti. Nah, di sini ibu-ibu guru pegang kertas? Enggak. Kasih tahu ya. Ini aja. Maaf Bu Sari. Nah, ini ceritanya di sini perubahan paradigma itu saya bacakan ya. Ada ceritanya kan di sini kan ada temennya kayak Bu Suryati, ada temennya Bu Rahma. Kemudian Bu Sri ada Bu Sari atau Bu Haji boleh. Nah ini perubahan paradigma ini kita sobeklah secara kertas kecil ini, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk anda letakkan di salah satu tangan Anda. Kemudian genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Nanti teman yang B-nya, misalnya ini kan teman A Bu Suryati, teman B-nya adalah Bu Rahma, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, merayu, menyuap, mengelitiki atau apa saja deh agar dapat membuka kepalan tangan Bu Suryati. Ya, jelas nggak Bu? Jelas. Berarti kepalan ini kita tahu. Iya, ini saya kasih kertas nih. Misalnya dibayangkan nih yang kira-kira berharga, benda-benda yang berharga itu kira-kira apa sih yang ada di pikiran di pikiran Bu Suryati, Bu Rahma, Bu Sri, kemudian Bu Haji, kemudian jangan sampai tahu nih, kadang-kadang suka ada yang kepo nih, apa sih Bu Suryati tulis? Nah biar biar kalian tahu tuh caranya apa sih yang ditulis itu, biar kita kepo gitu caranya dia ini. Nah gimana sih caranya biar dikasihkan kepalan tangannya nih, biar dikasih itu yang ditulisnya, biar tahu Bu Suryati tuh pengen
Tidak. Iya, kalau misalnya kita punya sesuatu yang berharga nih, orang lain pengen nih sama kita, Iya. barang kita kira-kira dikasih atau enggak? Enggak, bagaimana barangnya? Bagaimana barangnya kan Iya, berharga. iya. Barangnya kan berharga. Misalnya kalau rumah itu kan bukan tidak mungkin, tetapi kita kan cuma punya satu. Tetapi misalnya Neng Rama pengennya barangnya tas misalnya, tapi itu menurut beliau itu berharga karena memang cita-citanya dari gadis pengen warnanya ini, modelnya ini, mereknya ini. Iya, ternyata Neng punya gitu, tapi kayaknya sih itu dikasih. Ya, berarti apa namanya dalam perubahan paradigma pembelajaran itu seperti itu. Iya. Ketika kita akan menerapkan suatu hal baru, kalau misalnya kita mau kita akan memberikan hal yang baik itu kepada murid-murid kita. Iya, Jadi betul. kalau pembelajaran memang sih sekarang itu kita sejauh ini pembelajaran kita masih menggunakan paradigma lama. Nah, makanya sekarang saya akan mencoba menjelaskan kepada Bapak Ibu bahwa di dalam disiplin positif ini banyak sekali hal-hal baru yang memang bisa kita gali dan bisa kita sampaikan kepada murid-murid kita. Nah, di sini saya akan mulai. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelum saya lanjutkan, ada yang tahu nggak sih kira-kira disiplin itu apa aja sih? Disiplin dalam hal apa kira-kira? Oh iya, tepat waktu kalau datang ke sekolah. Iya. Kemudian apa lagi kira-kira? Melakukan sesuatu dengan sesuai dengan aturan. Sesuai dengan aturan. Apalagi? Kira-kira disiplin itu banyak ya? Disiplin itu banyak ya. Di sini seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Nah, konsep-konsep intinya ada 6. Ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, sama dengan kesepakatan yang kita buat tadi. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol restitusi. Yang keenam juga adalah segitiga restitusi. Ada apa sih di keenam ini? Coba kita bedah sama-sama. Sekarang saya mau tanya dulu, apakah hukuman kira-kira nih ya? Kalau kita ngasih hukuman nih sama murid, apakah hukuman itu kira-kira dapat mendisiplinkan anak ya kira-kira? Bisa ya, bisa tidak. Bisa ya, bisa iya, bisa tidak. Iya. Bisa ya itu contohnya? Contohnya misalnya berubah hal lebih baik setelah kita berikan itu. Jadi kalau misalnya kita memberikan hukuman itu akan mendisiplinkan anak gitu. Iya, bagaimana hukumannya? Bagaimana hukumannya? Sekarang kalau misalnya Bapak Ibu guru kira-kira kalau ngasih hukuman ke anak-anak masih sama seperti dulu nggak? Misalnya, ayo push up 5 kali, lari keliling lapangan. Ada nggak yang seperti itu sekarang? Pernah kayak gitu. Pernah seperti itu, memberikan hukuman. Kemudian apakah kalau pernah ya Bu Sri ya, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu kira-kira meningkatkan disiplin anak nggak? Iya, juga. Bisa ya, bisa tidak. Oke. Kemudian apakah memberi penghargaan? Kan kita kan harus suka memberi penghargaan ya. Ada dikasih ya. Kan di luar itu macam-macam ya. Ada boleh dalam bentuk ujian, ada juga yang memberikan hadiah dalam bentuk benda. Apakah itu meningkatkan motivasi belajar siswa? Pasti bisa, insya Allah ada pastinya. Gitu. Iya. Kalau misalnya nanti anak dikasih barang terus sama kita, terus anak kira-kira dia akan mengharapkan lagi nggak? Iya, pasti. Berarti bisa iya, bisa tidak. berarti itu nanti kalau misalnya
didapat lagi nilainya 100 nanti akhirnya terus-terusan. ada tumbuh apa ya, rasa apa namanya, Dia mengharapkan. ada harapan kepada tubuhnya. Nah, tapi kalau misalnya kita rewardnya hebat Mak, Iya. kita kasih motivasi seperti itu gimana? Itu Ya, bisa juga ya. Jadi kalau misalnya itu apa namanya, hukuman juga berarti kalau memberikan hukuman kepada anak berarti ada positifnya, ada negatifnya. Hanya saja hukuman itu jangan bersikap fisik ya. Kalau sebetulnya ada hukuman juga, ada konsekuensi juga. Beda antara hukuman dan konsekuensi ya. Kalau misalnya hukuman itu misalnya apa namanya, misalnya buat Mak, kan kita kadang-kadang kalau itu kan apa, data hukuman itu kan ada juga timbul dari karena kita biar nggak dapat hukuman nih, kita ada rasa saya kemarin ditegur sama ibu kepala sekolah nih, jadi saya besok datangnya pagi biar nggak ditegur gitu loh. Nah itu berarti hukuman itu bukan dari diri kita sendiri datangnya, maksudnya Dari ada terpaksa. itu karena ada apa namanya, ada dorongan dari kepala sekolah biar kita udah datangnya udah keren nih, hebat nih, bisa jadi datangnya nggak siangan lagi, hebat nih bulan mah. Nah itu berarti ada apa unsur, bukan dari unsur diri sendiri Ada ya, sedikit ada paksa. unsur ekstrinsik atau paksaan dari kepala sekolah. Mau izin dulu ya ke depan mau Boleh. dicoba. Siap. Untuk nak. Nah ini disiplin positif kita nih, disiplin positif yang memang apa namanya kita laksanakan di sekolah ya. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu ada dalam apa yang kita di sekolah kita Dari Maxim, Ya. kelima apa itu? Apa itu Profil pelajar Pancasila. Oke. Kemudian ini disiplin positif juga lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dan melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, bukan pujian atau hukuman. Jadi kalau misalnya kita apa namanya, disiplin itu bukan berarti kita apa nanti kalau saya disiplin nih saya akan jadi kepala sekolah nih ya. Atau kalau saya disiplin apa namanya, teman-teman saya akan kagum sama saya. Nah itu berarti ada unsur eksternal, bukan internal. Kalau motivasi internal kan itu ada dari apa, berasal dari diri kita sendiri yang tidak harus dipaksakan. Lanjutkan ya. Nah ini apa sih sebetulnya makna disiplin? Nah dari bahasa Latin disiplin itu asalnya arti apa? Disebutnya adalah disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Ini menurut Socrates dan Plato. Pasti kenal lah sama Pak Socrates dan Plato. Kenal di buku ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah ini biasanya disiplin itu karena biar dilihat patuh, biar dilihat kita melaksanakan, padahal apa namanya, disiplin itu yang tadi saya bilang harus datang dari diri sendiri, yang motivasi internal bukan eksternal. Dan kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan dunia. Jadi kalau misalnya kita mau disiplin, ya tidak usah karena ada embel-embel, oh saya akan mendapat penghargaan, oh saya nanti akan dibilang apa namanya, guru yang hebat, ada pujian, ada penghargaan di situ. Jadi diharapkan dengan adanya disiplin ini kan bukan hanya untuk murid, tapi juga untuk kita sebagai guru di sekolah. Sama mendapatkan pujian. Oh iya, nanti saya puji ya Bu. Nah disiplin ini masuk ke dalam 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Yakinlah udah hafal ya kan. Beriman, yang pertama Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. masih ingat kan? Ya, Ya kita nyanyi. Tepuk profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global
dinyanyikan, tapi mudah-mudahan tidak hanya dinyanyikan ya, Dilaksanakan. dilaksanakan ketika anak melaksanakan kayak misalnya ketika kalau pagi kan kita senyum, salam, sapa, Sapa. sopan, santun kan itu maksudnya berarti kemana tuh? Ke beriman bertakwa kepada Tuhan yang Ya, Maha iya berakhlak mulia. Kalau kayak sholat duha, kegiatan Ya. sholat duha itu masuk ke ya beriman. yang beriman bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Kalau misalnya kita kemarin kayak mengadakan P5, Ya. akan kita beda-beda agama, Iya. beda apalagi beda suku di sini Iya. ya beda. Iya, nah itu masuk ke kebinekaan global. Kemudian kadang-kadang kita suka ada operasi semut atau misalnya bersih-bersih kelas atau iya. masuknya ke dalam. Iya. Kemudian juga ada siswa yang memang di sini bisa memunculkan kreativitasnya. Membuat apa? Kreatif. Ya. Kemudian ada juga yang memang dia bisa menonjolkan apa sih? Kalau dalam belajar itu dia berani tampil, Iya. mau menyampaikan pendapatnya, ditanya menjawab itu masuk profil Benar, mana ya? kritis. Benar, kritis. Kemudian ada juga yang memang sudah terlihat sifat dia ketika mengerjakan tugas itu tidak dibantu lagi, mandiri, biasanya, mengerjakan mandiri. sendiri, sudah mau membantu orang lain. Nah, berarti itu masih ke dalam profil Mandiri. Oke. Apa sih nilai kebajikan universal? Tadi kan ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan ini menurut Dr. William Glasser pada teorinya, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi kalau kita mendisiplinkan anak ada tujuannya tidak kira-kira? Pasti Pasti. ada. Yang itu tadi bermuaranya kepada yang tadi 6 karakter tadi ya. Ya. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu yang ujungnya kembali mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Mudah-mudahan dengan saya dengan si ibu-ibu guru ini kita tujuannya sama, berkolaborasi bisa bersama-sama untuk mencapai tujuan yang mencapai tujuan yang mulia agar ya sesuai dengan karakter 6 karakter tadi ya yang diharapkan sekolah. Oke, di sini ada teori motivasi. Kita masuk teori motivasi perilaku manusia. Ini ada yang masuk ke dalam motivasi eksternal. Ya, motivasi eksternal itu itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi kalau misalnya eksternal ini yang melakukannya itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan. Karena ada dorongan dari orang lain biar kita melakukan disiplin itu. Nah, itu namanya masih motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau dari kepala sekolah atau dari teman ketika melakukannya itu masih motivasi eksternal. Nah, yang terbaik adalah ini motivasi internal yang bisa menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa sih agar bisa melakukannya? Kira-kira seperti apa? Yang orang yang bagaimana yang mempunyai motivasi internal? Yang mandiri, tidak harus tidak harus minta bantuan orang lain, tidak mengharapkan dari orang lain, penghargaan. Nah, itu berarti masuk ke dalam motivasi internal. Tapi saya yakin ibu guru semua ini sudah ada motivasi internal dalam dirinya. Pasti lah. Tapi ya itu. Nah, ini ada lagi nih keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, sekarang saya mau tanya nih, kira-kira di kelas sudah membuat belum keyakinan kelas? Bu, nggak aneh ya dengan keyakinan kelas ya. Jadi kira-kira kita buat keyakinan kelas itu biar apa sih? Biar apa, Bu? Biar anak-anak semua itu ya keyakinan kelas itu. Iya, jadi Bisa melaksanakan keyakinan kelas itu. Nah, keyakinan sekolah atau kelas itu yang pertama agar guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Jadi sebelum kita biasanya keyakinan kelas ini dibuatnya ketika awal tahun ajaran baru. Nanti kita sekarang sudah yakin sudah punya keyakinan kelas semua, sudah ditempel semua ya. Kalau nanti di awal ajaran baru
coba buat keyakinan kelas, tapi jangan kita sendiri, karena ketika keyakinan itu dibuat oleh guru sendiri, namanya bukan keyakinan kelas, itu adalah peraturan. Kalau keyakinan kelas, kita sama-sama membuatnya dengan murid, ya. Kemudian yang kedua, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Yang mudah diingat itu yang mengandung kata-kata positif, misalnya jangan buang sampah sembarangan, jangan nyontek. Jadi dalamnya kata jangan atau tidak. Nah itu untuk membuat keyakinan kelas. Nah ini saya mau tanya dulu nih, kira-kira selalu mengembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelas apa kira-kira? Selalu mengembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelas. Kira-kira disiplinkah atau disiplin? Nah, kalau dilarang membuang sampah sembarangan, ya keyakinan bisa. Iya, kalau hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Peraturan, disiplin. Iya, bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan. Coba nanti kita lihat di sini ya. Nah, ini masuknya selalu mengembalikan buku ke tempatnya itu masuk ke dalam tanggung jawab. Jadi anak itu punya tanggung jawab. Dilarang membuang sampah sembarangan itu masuk ke dalam kesehatan, karena dia dilarang membuang sampah sembarangan agar sehat dan bertanggung jawab. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, itu mereka berarti punya komitmen. Kemudian menghormati orang lain agar bisa hadir sama-sama, tidak ada yang datangnya terlambat. Kemudian bergantian atau menunggu giliran itu termasuk bersabar atau menghormati orang lain. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor kelas, itu masuk ke dalam keselamatan dan keamanan. Dilarang melakukan kekerasan, itu juga masuk ke dalam keselamatan dan menghormati orang lain. Nah ini keyakinan kelas yang pernah saya buat guru. Jadi awalnya kita sama-sama dulu nih, guru sama siswa membuat keyakinan kelas. Jadi, kita kumpulkan di kelas itu, kita hari ini mau membuat keyakinan kelas ya. Kasih tahu sama anak-anak kalau membuat keyakinan kelas itu tidak usah banyak-banyak dan jangan menggunakan kalimat negatif. Misalnya harus kalimat yang positif, ingat tidak pakai jangan, tidak pakai tidak. Kalimatnya itu yang mudah diingat, jangan yang panjang-panjang, misalnya membuang sampah pada tempatnya dimanapun mereka berada, di sekolah, di rumah, jangan seperti itu. Jadi yang intinya aja, buang sampah pada tempatnya. Nah ini kan mungkin kalau apalagi kelas tinggi mah sudah bisa tulis sendiri. Jadi tidak usah dipandu ya, maksudnya membuat sendiri keyakinan kelas yang diinginkan. Apa sih kelas kita tuh mau seperti apa sih, mau kayak apa, misalnya apa. Kan kadang-kadang suka ada yang siswa yang terlambat, gimana. Kasih arahan juga sama anak di kelas kita kan. Kadang-kadang ada yang suka ngobrol nih, kira-kira keyakinan kelas apa yang kita mau sepakati bersama. Kemudian ada juga yang ketika ulangan itu ada yang nyontek. Nah itu kira-kira bagaimana keyakinan kelasnya. Arahkan saja sama Bapak Ibu. Nah kalau sudah, nanti boleh pakai sticky note, dikasih anak-anak satu persatu. Nah tempelkan nih. Nah kan anak banyak tuh satu kelas ya, beragam tuh. Nah nanti kita sortir lagi yang masuk ke dalam. Tidak misalnya membuang sampah pada tempatnya di mana, di satu tempat. Kemudian yang tertib, misalnya datang tepat waktu di satu tempat, kan kita sudah saring nih. Nah baru nanti ini lagi nih, udah ketahuan nih, oh ini yang sama-sama membuang sampah pada tempatnya. Jadi, kemarin itu ada ada 4 keyakinan. Kemudian memperhatikan guru saat belajar, jujur dan tidak mencontek, datang tepat waktu. Itu kemarin keyakinan kelas yang disepakati di kelas saya. Nanti Bapak Ibu guru nanti kan di tahun ajaran baru bisa membuat lagi kesepakatan kelas yang baru. Kalau sekarang kan sudah mau selesai ya, boleh nanti kita buat lagi. Nah ini kita esbriefing dulu deh, kayaknya capek. Kita nyanyi yang profil aja ya. Sila. Oke. Bentar. Boleh menunggu sebentar ya Bapak Ibu? Boleh. Sangat. Ini minum air dulu ya? Oke.
ngobrol sama Tidak apa-apa. saya boleh berdiri lah biar Siap. biar nggak ngantuk. Mau bantuin Bu Yayu mencari odong-odong. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Satu dalam perbedaan, pegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkata dan itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Lo kecang nggak? Lo kecang nggak tuh? Kita lanjutkan lagi. Diskusinya sudah. Sekarang kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Oke. Kalau manusia punya kebutuhan nggak sih kira-kira? Wah, Ya, luar biasa. Pasti luar biasa. Pasti yakin kalau ditanya kebutuhan. Manusia biasa. kita makan. Aduh, maaf. Kita simpen dulu saja deh ya. Ininya ya. Jasmani dan rohani. Kenapa? Rohani. Kebutuhan jasmani Kebutuhan dan jasmani dan rohani. rohani. Wah. Kebutuhan apa lagi? Lahir dan batin. Lahir dan batin. Banyak. Apalagi kira-kira? Kebutuhan pokok, Kebutuhan pokok. Sekarang kita lihat kebutuhan ya. sekunder dan Iya. Nih, primer kebutuhan tersier. ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kadang-kadang anak-anak itu kan ada yang mengganggu temennya lah di sekolah, ada yang berkata kasar lah, ada yang ada yang ketika orang jajan ternyata dia nggak dikasih uang jajan, akhirnya minta sama temennya atau misalnya ambil uang temennya. Itu ternyata ada kebutuhan dasar yang memang belum terpenuhi. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kedua, kasih sayang. Perlu kita ternyata bukan hanya anak saja, kita juga sebagai guru punya kebutuhan kasih sayang. Ada kebutuhan kebebasan. Jadi anak itu kadang-kadang suka di kelas itu cari perhatian, ternyata Ya, betul. pengen ternyata ketika lagi belajar dia main. Iya. Seperti halnya Rasyad itu. Ya. Nah, kebutuhan kebebasannya ternyata memang dia perlu Ya. digali dan ditanyakan. Nah, itu
ternyata dia tuh melakukan itu karena memang dia senang. Iya. Jadi ketika anak melakukan itu bukan berarti dia apa kan kalau kayak apalagi di kelas 1 ya, kelas 2 gitu kadang-kadang dia suka nggak mudah gitu. Yang dia lakukan itu ternyata benar atau salah sih? Ternyata dia salah itu karena memang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Ada juga kebutuhan penguasaan. Nah, kebutuhan penguasaan ini juga ternyata ada juga yang tidak terpenuhi. Makanya dia mewujudkannya dengan hal-hal yang tadi itu yang memang tidak yang jadi seperti kayak biang ona gitu ya, padahal ternyata memang ada kebutuhan dasar yang memang belum terpenuhi. Nih tadi kasus nih saya di kelas saya nih, ibu Hipni guru wali kelas 1B sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya Nathan. Beberapa anak telah mengeluhkan Nathan yang seringkali meminta bekal makan dengan paksa. Jadi kalau misalnya itu kadang-kadang suka minta makan, minta dong gitu ya, paksa. Nah, mungkin Bu Suryati tahu ya. Iya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Hipni, apa yang akan dilakukan kira-kira? Yang pertama bertanya kepada Nathan, kenapa suka meminta maksa? Apakah di rumah belum sarapan atau pada saat istirahat tidak dikasih uang jajan atau tidak membawa bekal? Karena setahu ibu guru kelas 1A itu Nathan itu kalau minta itu bukannya hanya berkata minta tapi tangan juga langsung ambil. Iya. Kira-kira ada alasannya? Pasti ada alasannya. Iya, Ya. alasan. Kenapa dia melakukan itu? Karena tidak dikasih jajan. Ternyata karena ia lapar dan orang tuanya tuh tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasarnya yang sedang berusaha dipenuhi oleh Nathan adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Mohon maaf ini Nathan ya. Oleh Nathan itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi supaya dia bisa tahan lapar dengan dia makanya minta makan bekal siang temannya. Karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Nathan adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi ternyata Nathan itu yang ngambil makanan temannya itu karena memang tidak dibawakan. Iya, dia lapar. Nah, dari belajar dari pagi sampai siang waktu istirahat, yang lain pada istirahat jajan, sedangkan dia kan nggak punya bawa bekal. Harusnya orang tuanya membawakan jajan atau bekal, makanya dia nggak minta sama temennya. Nah, karena alasan Nathan yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Nah, akhirnya kan bilang sama guru, makanan aku diambil Nathan gitu. Ketika temannya melaporkan tindakannya kepada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, kan berarti orang tuanya jadi memperhatikan Nathan. Nah, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Nathan adalah kebutuhan akan kasih sayang. Jadi dia juga karena kalau dia di sekolah dia kebutuhan dasarnya adalah tadi survival itu, karena kebutuhan dasarnya tidak dipenuhi. Nah, akhirnya setelah orang tuanya memberikan makannya, ternyata kebutuhan dasar kasih sayangnya akan dirasa dan terima oleh Nathan. Kemudian, nah ini sekarang yang keempat, posisi kontrol atau restitusi. Ada yang tahu nggak kira-kira? Restitusi bukannya itu pemungutan itu ya, yang buat parkir. Itu restitusi ini. Oh alah. Di sini ada 5 posisi kontrol dulu. Ketika kita itu memarahi murid kita itu, kontrol kita itu terhadap murid ada 1. Ternyata ada teorinya ya Bu? Ada 5. Yang pertama ada yang sebagai penghukum. Nanti Bapak Ibu guru bisa refleksi saya itu termasuk yang mana sih? Apakah yang kedua pembuat merasa bersalah atau 3? Kadang-kadang guru itu ada yang kadang seperti teman. Ada juga yang memantau, jadi pemantau. Dia memantau muridnya itu bagaimana sih? Jadi kalau misalnya ada kesalahan dia selalu memantau, namanya pemantau. Ada lagi yang terbaik nih, yang posisi kontrol yang manajer adalah seorang manajer. Bapak Ibu guru boleh lihat nanti di sini di video ini ada contoh guru seperti apa sih kita selama ini. Jadi boleh lihat dulu ya Bu. Izin duduk ya Bu. Halo, Bapak Ibu guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan
Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Nah, Anton, kamu sudah mengerjakan belum? kira-kira posisi kontrol apa ibu? Mengerjakan saya, Bu. Kira-kira posisi kontrol apa? Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Nah, kalau penghukum itu biasanya anak memang kita marah, Pagi, anak-anak. kita marahi tapi ada rasa tidak Hari ini ada tugas. gitu. Anak terus Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu niat sekolah. Kira-kira ini posisi kontrol apa ya? Coba bayangkan orang tua betapa kecewanya sama Ada yang kamu sama. Ya, membuat Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Nah, ini sebagai apa kira-kira? Pemantau. Kemudian yang ini ada lagi. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya udah, nanti jangan Nah, diulangi kira-kira lagi posisi ya. kontrol apa nih? ini mah yang bagus kayak yang terakhir. Kira-kira apa nih yang Yang terakhir tuh apa tuh? yang kayak sama Itu ya, guru itu maksudnya. kayak sama temennya Iya, ya? betul. Manajer. Ini Enak teman. teman. Oh, temen ya? Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Tuh, jadi kalau misalnya ketika dia posisikan teman gitu, ketika Kamu dengan kok guru nggak lain, pakai baju dia olahraga? tidak menghargai. Tidak menghargai. Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh gak ikut olahraga bulan Berarti ini. posisi Manajer. Pak, udah 3 kali berarti Oh, mantap. saya dapat sanksi, Pak. Nah, ini yang terakhir. Ini, Bu, saya mau ngumpulin tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu, saya kalau sore bantuin Ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Ya tenang sampai di malam-malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Baik. Dari apa namanya yang tadi dari video tadi udah kelihatan ya? Iya. Ada guru yang sebagai penghukum, ada guru yang sebagai pemantau, ada guru yang sebagai teman, Iya. ada guru yang sebagai Manajer. manajer. Ada juga pembuat orang merasa bersalah. Teman. Pembuat orang merasa bersalah. Pembuat Jadi orang ketika bersalah, ya. dihukum itu tadi dia merasa bersalah gitu. Nah, sebetulnya kira-kira dari penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer, kira-kira yang paling baik itu posisi kontrol yang mana sih? Yang teman sama manajer. Yang teman seperti Yang teman sama manajer. Teman itu memang bagus ya. Iya. Ketika teman itu kita sebagai teman bagus sih sebetulnya, cuma anak-anak itu kadang-kadang ketika dia diposisikan sebagai teman, kadang-kadang dia ada yang berani yang jadi berani. ngerasa jadi dia merasa guru saya Gurunya juga bisa baik. baik kok, bisa diajak bisa diajak Baik. ngobrol kok gitu. Jadi sebetulnya pemantau juga sebetulnya ada di sini sebetulnya baik sih, hanya saja ketika pemantau sudah juga betul, hanya yang paling baik itu adalah manajer. Jadi sebetulnya kalau misalnya ada anak yang berbuat salah, kita jangan langsung Menyalahkan. kenapa dia terlambat. Nah, bisa saja sih dia dilakukan, hanya saja ketika kita menghukum murid, kalau bisa tidak di hadapan teman-temannya, karena ada rasa dia juga kalau kita dihukum dia ada minder atau misalnya kamu ini gimana sih, ada kata-kata seperti itu. Nah, apalagi di depan teman-temannya, maka akan ada rasa kecewa dalam dirinya kepada guru tersebut. Jadi sebaiknya kalau misalnya nanti anak itu
kalau di kelas, tapi mudah-mudahan nanti bisa sedikit berubah menjadi seorang manajer di kelas saya sendiri. Amin. Nah, ini kemarin sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid dan mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab, juga mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi. Selain itu, posisi sebagai manajer mengacu pada institusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Jadi murid itu kita akan ada muncul motivasi internal juga dari dalam dirinya, tidak karena oh iya berarti aku harus besok datangnya tepat waktu biar guru nggak marah. Nah itu berarti bukan masuk ke dalam motivasi intrinsik ya, tapi masuk ke dalam motivasi ekstrinsik. Nah ini segitiga restitusi yang terakhir adalah apa sih restitusi itu? Tadi kan bukan retribusi ya, tapi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa sih yang mereka ingin menjadi tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain agar timbul rasa yang kuat dalam diri siswa. Nah ini segitiga restitusi ini di sini ada 3. Ada namanya nggak kelihatan ya, dari atas mungkin bacanya. iya yang lebih mudah yang mudah yang kelihatan nih. Menanyakan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua validasi kebutuhannya, yang tadi kebutuhan dasarnya. Kemudian menanyakan keyakinan yang tadi sudah dibuat. Jadi dengan segitiga restitusi ini kita menstabilkan identitas ketika anak datang terlambat nih, kita panggilnya belakangan. Kira-kira tahu nggak tadi sekarang dipanggil kenapa sama bu guru? Nanti akan dia, oh iya aku tadi kesiangan bu guru. Terus kira-kira kalau kesiangan itu baik atau tidak? Jadi kita stabilkan dulu keadaan yang tadi sudah dilakukan Sekar. Terus memang kenapa sih Sekar itu kenapa kesiangan tadi datangnya? Oh aku datangnya terlambat karena aku tidurnya malam misalnya. Nah itu kita ingin tahu dulu kebutuhan dasarnya. Oh berarti anak ini datang kesiangan itu karena terlambat. Kemudian kita sampaikan keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi agar kira-kira ingat nggak keyakinan kelas yang sudah kita buat? Oh iya bu guru datang tepat waktu, tadi kan ada ya keyakinan kelasnya. Nah akhirnya oh iya besok berarti aku harus bagaimana berarti sekarang? Oh berarti saya besok harus datang pagi bu guru biar nggak terlambat. Nah, jadi jangan kita yang jangan kita yang itu ke anak, maksudnya jangan kita kasih solusinya ke anak. Dan besok datang pagi lagi ya, biar nggak terlambat lagi ya. Berarti bukan restitusi. Itu namanya segitiga restitusi. Nah ini yang tadi adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ini namanya segitiga restitusi. Ya teori kontrolnya. Nah ini adalah contoh segitiga restitusi yang sedang saya buat kemarin. Tadi waktu
ya besok. Kalau bisa ketika baru keyakinan kelas. Kan tahu kan? Menanyakan keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas yang enak mengenai sesuai sosial. Iya. Kalau tadi Pak Mahfud sudah tadi. Tapi ya, harus dinaiki lagi. Ya, besoknya rekannya. Oh ya, intinya dari kelas kita ya. Jadi, kalau besok harus ketemunya. Jadi pagi lagi, kemudian kemudian kalau malam lagi. Oke, jadi yang tadi dilakukan sama sekali, besok tidak diulang lagi bisa. Jadi bisa ya. Terima kasih sekarang. Oke, jadi tadi contoh restitusi yang sudah saya buat. Jadi saya sih berharap restitusi ini juga nanti bisa dilakukan juga sama Bapak Ibu guru ya, karena restitusi ini pasti ada hal baiknya yang akan kita berikan kepada anak. Memang butuh proses sih. Kalau restitusi itu memang saya lihat nggak sekali, memang nggak langsung kayak minum obat, makan cabai gitu perasa pedesnya, pasti akan dulu, tapi minimal kayak waktu kemarin terlambat lagi, maaf Bu Guru aku terlambat. Jadi ada kata maaf ya, sebetulnya sih memang kita maunya sih besok habis dipanggil itu ada perubahan, tapi kan namanya untuk mendisiplinkan itu, untuk membuat karakter yang baik itu nggak harus nggak harus sekejap. Jadi harus ada proses, harus ada yang kita lakukan agar nilai-nilai kebajikan tadi, disiplin positif tadi akan muncul kepada siswa. Kemudian kira-kira ada nggak sih Bapak Ibu guru punya pengalaman nggak? Ada pengalaman nggak kira-kira? Sumiati atau bukan? Pengalaman melakukan restitusi ini ada, misalnya ada anak yang selain kira-kira yang sudah Bapak Ibu lakukan kira-kira apa? Menanyakan saja, dan kalau validasi tindakan yang salah ya. Padahal tadi ada selain validasi juga ada kita menanyakan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu yang memang kadang-kadang kita belum lakukan secara langsung gitu ya. Nanti kalau sudah buat keyakinan kelas, ditempel tuh keyakinan kelasnya, simpen di terserah ya, asal jangan di tempat yang jauh yang kelihatan sama anak-anak. Oh berarti kalau saya berangkat konsekuensinya seperti ini loh. Berarti saya harus bagaimana, dan gitu aja seterusnya selalu diingatkan. Memang bosan sih kadang-kadang ya, apa sih nak keyakinan kelas kan sudah buat keyakinan kelas, coba diingat lagi. Oh iya Bu Guru, maka kita memang guru-guru harus rajin harus rajin mengingatkan. Jadi itu tidak bosan-bosan mengingatkan lagi. Itu tugas kita sebagai guru, karena untuk mencapai disiplin positif ini banyak sekali rangkaiannya, dari mulai tadi membuat keyakinan kelas, kemudian membuat disiplin positif apa saja sih kita punya, mungkin ke depan nanti punya punya rancangan nih, punya rancangan sampai kapan sih apa sih yang akan kita lakukan ke depan untuk murid-murid kita, gitu ya Bapak Ibu guru ya. Mungkin itu diseminasi yang saya lakukan hari ini. Mohon maaf sekali lagi, terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena sudah diganggu waktunya. Padahal masih ada koleksian saya yakin, kemudian masih ada yang galau rapot saya yakin, tapi alhamdulillah sudah membantu saya untuk menyelesaikan tugas saya. Mudah-mudahan